Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena masih memberikan kami kesempatan ada di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namamu, mengagungkan dan meninggikan namamu. Dan kami sudah melakukannya, dan di pertengahan pada kami akan disirami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menyatakan kesalahan, mendidik umat dalam kebenaran, dan juga mendisiplinkan kami semua. Kami siap ditegur oleh firman. Oleh karenanya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang bau dari surga. Taruhkan perkataan firman-Mu, sehingga manakala hamba membuka mulut, maka perkataan yang benar, yang suci, yang dapat dipertanggungjawabkan, menjawab kebutuhan umat, yang dapat keluar dan memberkati oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Berikan kami pencerahan ya Roh Kudus, untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kami, dalam nama Yesus kami usir dan tolak keluar, dan bila Roh Kudus mengambil alih pelayanan pemberitaan firman dari awal dengan sampai pada tamatnya, biarlah jadi untuk nama Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Wah, ini sudah lemah semua ya, saudara. Kebanyakan makan durian kali ini kita. Masih ada sukacita? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti malam di Perkaryawan itu kita akan belajar dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Jadi nanti Bapak Ibu pulang baca Matius 1 ayat 18 sampai 25 untuk makan menu malamnya nanti ya. Kemudian pagi ini Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu silakan mengarahkan pandang ke depan untuk membacanya bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 2, 3 mulai. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Dari bacaan kita saya berikan tema untuk khotbah pagi hari ini adalah pemberian terbaik. Pemberian terbaik. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari ada sepasang kekasih yang kebetulan ceweknya ini berulang tahun. Lalu kemudian tentu kalau berulang tahun pasti dibawakan hadiah-hadiah, apalagi ya si jantung hati pasti datang bawa dengan hadiah yang bisa ya diperhitungkan. Nah saudara-saudara, cowok daripada si wanita ini datang bawa kado yang besar sekali. Wah, hatinya mulai berbunga-bunga dan dia berpikir ini pasti kado terbaik diberikan untuk saya. Lalu setelah semua selesai acara ulang tahun, maka mereka mulai buka kado satu persatu. Sampailah pada kado yang paling besar. Kado yang terakhir itu kado utama, ya, maka dia paling terakhir dibuka. Dan ketika mereka buka dus yang besar, ternyata di dalamnya ada dus yang sedang. Setelah dus yang sedang dibuka, ternyata di dalam ada dus yang kecil. Di dalam dus yang kecil dibuka, ada dus yang lebih kecil lagi. Setelah dibuka yang kecil, ada lebih kecil lagi di dalam. Setelah lebih kecil dibuka, ada lebih kecil lagi di dalam. Setelah dibuka, ada bungkusan kecil di dalam. Setelah bungkusan dibuka, ternyata jepit rambut, saudara. Dari yang besar tadi, dengan harapan mungkin emas atau jam tangan emas, tapi ternyata jepit rambut. Langsung saat itu dikatakan, you and me and. Langsung putus saat itu. Karena menurut wanita ini, si laki-laki itu candaannya kelewat batas. Dia tidak menghargai saya, dia ukur saya dengan jepit rambut. Itu bukan pemberian kado yang terbaik. Itu pun saya bisa beli sekarung, kata wanita itu. Saudara, semua tentu mau pemberian yang terbaik. Semua mau yang berkualitas tinggi. Maka hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar bersama-sama pemberian terbaik. Ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat, Allah Bapa adalah sumber pemberian terbaik. Perhatikan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Dia Allah Bapa adalah sumber pemberian terbaik. Dia tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan tidak pernah merancang celaka. Tuhan merancang damai sejahtera. Tuhan tidak merancang duka cita. Tuhan merancang sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dalam sejarah penciptaan, saudara-saudara, setiap akhir Tuhan menciptakan sesuatu, dia berkata, lalu Tuhan melihat semua itu baik. Semua itu teramat baik. Semua itu baik. Bahkan ketika dia menciptakan manusia, manusia itu ciptaan teramat baik. Lebih daripada semua ciptaan yang ada di atas dunia ini. Manusia adalah ciptaan yang terbaik. Dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Bahkan difasilitasi dengan fasilitas terbaik. Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Kenapa tidak pada hari pertama? Pasti TKB sudah tahu. Kalau Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama, maka manusia akan kelaparan selama 6 hari. Maka Tuhan tahu, ketika dia menempatkan manusia pada urutan terakhir, dia sudah menciptakan seluruh fasilitas yang terbaik. Jadi kita hidup dengan fasilitas terbaik dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepada yang mencipta aku. Apakah di antara bapak ibu yang ketika melahirkan anak, begitu anak keluar selesai kulkas nyusul? Pernah? Berarti ibu hamil besarnya berapa lebar itu perutnya? Setelah kulkas, kursi. Tidak kan? Semua kita lahir yang mengiringi kita tali pusar dan ketelanjangan kita. Bahkan ketika kita lahir disambut dengan air mata sukacita. Bahkan kepergian kita pun akan diiringi dengan air mata duka cita. Jadi kita hidup karena fasilitas terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan sinar matahari, dia berikan bulan dan bintang,
Dia berikan pohon-pohon untuk kita. Dia ciptakan ikan berbagai jenis. Kita bisa menikmatinya. Fasilitas terbaik. Dan hal yang luar biasa, Tuhan tidak pernah meminta bayaran atas satupun fasilitas yang diberikan kepada kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat saja kau memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapa kita yang di surga. Adakah bapak-bapak yang tega kasih ikan ular buat anaknya ketika minta ikan? Saya bilang di daerah lain tidak ada, kecuali Kalimantan dan Manado. Bisa berikan ular buat anaknya. Bahkan pendeta yang berkhotbah pun terpengaruh makan ular gara-gara di Kalimantan, saudara. Nah, saudara, tapi kan sudah dibikin bagus begitu ya. Artinya apa? Semua Tuhan kasih yang terbaik. Kalau bapak-bapak di dunia saja bisa kasih yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Oleh sebab itu jangan pernah merasa sendiri, menyendiri di sudut kota ini. Karena ada Tuhan yang berkata, I am Immanuel. Aku adalah Immanuel yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh membiarkan kita, tapi Tuhan selalu menyambut kita. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan selalu menyambut aku. Amin. Saya sudah keliling kunjungan, saudara. Saya selama datang ke Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, itu kalau Kaltim, itu mereka undang di tengah tahun gitu, di acara bulan Mei atau awal-awal Desember mereka undang. Tapi Kalimantan Barat itu start tanggal 22 ke atas itu, ya, Kalimantan Barat. Dan selatan saya datang ke Kalimantan Barat, saya datang sebagai tamu. Saya selalu ikut perkunjungan sampai selesai, kecuali kemarin karena jam 4 saya harus khotbah, ya, sehingga 3 rumah tangga saya tidak bisa hadir. Minta maaf tidak bisa hadir saya. Tapi kalau 3 rumah tangga mau undang khusus saya siapkan waktu. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dan saya ikut sampai selesai. Bahkan saya tanya Pak Gembala, sebentar masih ada lagi Pak? Ada. Kita gas, ya. Kita gas, saudara. Dan saudara, saya bukan sekedar ikut melengkapi panitia Natal untuk mengunjungi saudara-saudara, tapi saya pelajari, saya perhatikan semua. Oh, dari tata kelola rumah, bagaimana saya bisa bawa ke Kupang ini contoh-contoh bangun rumah, gitu. Jadi di belakang gereja kita Pak, itu ke depan kita rencana bangun guest house Pak. Jadi kalau Bapak ke sana nggak usah bayar, tinggal saja di sana. Tapi metodenya itu pakai rumah panggung kayak Kalimantan. Saya sudah pelajari. Lalu yang kedua, setiap kali bapak-bapak ibu menyampaikan ucapan syukur dan doa, saya perhatikan. Sesekali saya main handphone, saya catat di catatan note yang ada di handphone saya. Oh, Bapak ini. Nah, jadi pulang saya bilang sama Pak Gembala, keluarga ini harus begini, keluarga ini harus begini. Oh iya, saya selalu sharing dengan Pak Gembala di atas semua. Tapi saya tidak sebut nama keluarganya, nanti saya dibatalkan undang lagi. Dan saudara-saudara, jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi saya mau sampaikan pertama, bahwa sumber pemberian terbaik adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu jangan cari yang lain. Mazmur 121, ini Mazmur paling aneh. Kenapa? Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kuharapkan dari gunung datang pertolonganmu. Dari mana datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang bertanya, dia sendiri yang menjawab. Pernah begitu alami? Ada orang pergi sekolah. Ke sekolah ya dek? Sudah tahu orang ke sekolah. Dia tanya, ke sekolah ya? Nggak, mau renang. Kan begitu. Sendiri bertanya, sendiri menjawab. Dan itulah manusia. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber. Bukan jimat, bukan sumber. Kuasa gelap bukan sumber. Jampe-jampe bukan sumber. Pohon besar bukan sumber. Sungai yang besar bukan sumber. Ilmu hitam, white magic, black magic bukan sumber berkat. Tuhan Allah lah sumber berkat. Saya ke Sumba Barat Daya, itu orang naruh makanan di kuburan dan berharap yang di dalam kubur bangkit dan makan makanan itu. Mereka datang dan berkata tiap tahun, Opa minta maaf, kami baru hari-hari ini hadir di sini. Izinkan kami membersih kuburmu. Ini kami bawakan di sini ada siri, ada pinang, ada kapur, ada juga sayur lontong sayur. Boleh makan, boleh makan. Bukan neneknya yang makan, tapi ada anak-anak muda nakal yang bersembunyi di balik kubur lah yang makan. Mereka tertipu, mereka datang sudah tidak ada makanan, mereka berkata, terima kasih Opa, kau sudah makan makanan kami.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tanya, benarkah dia makan? Karena Alkitab berkata dalam kitab Ayub, manusia mati, maka tiada berdaya ia. Dia sudah lupa segala kenangan dalam hidupnya. Setelah manusia mati, habis. Yang ada itu casingnya, yang ada di dalam kubur itu. Lalu mereka membakar lilin. Lalu berkata, opa, bakar jam 12:30 malam. Opa, kami datang bawa makanmu. Ini lilin kami nyalakan. Saya tanya, lilin itu gunanya apa? Supaya menyalakan atau mencerahkan atau memberikan penerangan dalam perjalanan menuju nirwana. Jadi lilin itu akan merupakan cahaya yang menuntun dia masuk surga. Saya bilang begini, mari kita pakai logika. Ketika orang mati, paling tidak hidung taruh di kapas. Kapas taruh di hidung kan? Kapas dimasukin ke hidungnya, di telinganya. Lalu tangannya itu, waktu hidup tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyembah Tuhan. Setelah mati baru menyembah. Maka dipaksa diikat. Kakinya juga diikat. Sepatu yang terbaik tidak pernah dipakai untuk ke gereja. Dia simpan. Pada waktu meninggal, ukuran kakinya bertambah besar. Maka tidak bisa dikasih pakai sepatu baru, ditaruhlah di sampingnya. Setelah itu dimasukkan ke peti mati, dipaku. Oke? Dimasukkan ke dalam lubang kubur, disemen lagi. Pertanyaannya, dia keluar lewat mana? Pertanyaannya, bagaimana cara kuburannya itu menyala? Maka saya bilang, instalasi listrik sekalian di dalam. Supaya dia nyala seumur hidup di sini. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam, inilah kekeliruan manusia. Maka Tuhan ingatkan kita kembali bahwa hanya Bapa di surga, Tuhan Allah kita, satu-satunya sumber pemberian terbaik. Mari kita lihat, pemberian yang terbaik disalurkan melalui saluran yang terbaik juga. Jadi Tuhan Allah tidak acak-acakan dan sembrono menyalurkan pemberiannya. Dia atur sedemikian rupa. Dia atur melalui saluran yang terbaik yang bernama Nuh, bernama Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, saluran terbaik melalui Sakaria dan istrinya yang melahirkan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan datangnya Mesias, melalui saluran terbaik Yusuf dan Maria yang menghadirkan juru selamat di atas dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, itu pemberian yang terbaik melalui saluran yang terbaik juga. Tuhan tidak sembarang pakai orang. Tuhan tidak sembarang memakai orang untuk mengenakan rencana. Tapi juga kadang-kadang Tuhan bisa menggunakan orang yang tidak seiman untuk menghajar orang percaya supaya datang kepada Tuhan. Bukankah Alkitab pernah berkata, Tuhan berkata, Kores adalah hambaku. Pada Kores itu adalah bangsa kafir. Tapi Tuhan berkata, dia hambaku. Tuhan menggunakan Kores untuk menghancurkan, menjajah orang Israel. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan bisa pakai hal-hal yang tidak kita inginkan untuk menghajar kita supaya kita lebih dekat datang kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah berkenan memakai Yusuf dan Maria sebagai saluran terbaik untuk menghadirkan pemberian terbaik. Yusuf dan Maria telah menjadi alat berkat dalam tangan Allah, menghadirkan pemberian terbaik dalam pandangan Allah. Dan saudara, tidak gampang Maria menerima pesan ini dari Tuhan. Karena dalam bangsa Yahudi itu adatnya keras sekali. Kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, itu harus dirajam sampai mati. Belum lagi keluarganya mendapat aib, mendapat malu. Tapi mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Seperti tadi lagu mengatakan, apa? Walaupun ada banyak kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Yang penting rencana Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita pun jemaat TKB harus menjadi saluran terbaik untuk Tuhan menyalurkan pemberian terbaik kepada dunia. Melalui teladan hidup kita, melalui tingkah laku hidup kita, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dunia tidak menuntut banyak dari kita. Dunia hanya menuntut teladan Kristus dalam hidup. Kenapa Mahatma Gandhi yang tadinya tertarik dengan kekristenan, lalu kemudian mati tanpa mengenal Kristus? Mahatma Gandhi tokoh India, dia baca Alkitab, lalu dia terkagum-kagum dengan ajaran-ajaran Yesus di dalam Alkitab. Lalu dia berkata, oh, pengikut Yesus adalah orang Kristen. Pasti orang Kristen ini baik. Lalu satu minggu pagi dia ke gereja. Dia sampai di gereja, ternyata di situ orang berkulit putih semua. Ketika sampai di sana dia dicegat. Mahatma Gandhi, Anda tidak layak beribadah di sini karena Anda berkulit hitam, kami berkulit putih, dan semua kursi sudah ada nomornya. Anda tidak pantas ada di sini. Lalu Mahatma Gandhi dia balik dan dia berkata, Yesus pengajarannya luar biasa.
Yesus pengajarannya oke, kayak pengikutnya kurang ajar. Akhirnya Mahatma mati tanpa menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, jadi kita harus jadi saluran terbaik. Rumah tangga harus menjadi saluran terbaik. Pribadi-pribadi, BPJ, kita semua jemaat harus menjadi saluran terbaik dalam tangan Allah untuk keselamatan semua orang. Semua orang harus menerima pemberian terbaik dari Allah lewat kita, lewat pewartaan kita, lewat kesaksian hidup kita. Kita tahu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, amin. Tapi ada satu Injil yang tidak bersuara, tetapi Injil itu nyaring bunyinya, yaitu Injil tingkah laku. Paulus berkata kepada umat Tuhan, imanmu telah tersiar ke seluruh Makedonia, imanmu telah terdengar kemana-mana. Ini yang Tuhan inginkan. Walaupun Bapak Ibu tidak kemana-mana, tapi imanmu terdengar sampai di mana-mana. Itulah Injil tingkah laku yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Kemudian, siapakah pemberian terbaik itu? Yesus Kristus adalah pemberian terbaik dari Allah untuk keselamatan dan kemaslahatan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Sama-sama 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3 mulai. Anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pemberian terbaik terpuncak daripada Allah bagi dunia adalah Yesus Kristus. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dia lahir sebagai bagian dari perempuan yang akan menemukan kepala si ular tua itu, yaitu iblis. Nabi Mika menubuatkan tempat kelahirannya. Dan Nabi Yesaya menubuatkan tentang seorang perempuan muda yang akan menjadi tempat di mana kandungannya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Dalam Matius 1 ayat 21, Yesus Kristus adalah pemberian terbaik, satu-satunya juru selamat manusia. Saya akan terus, saudara. Saya mau sampai pada puncak, pada inti yang mau saya sampaikan hari ini. Karena tentang Yesus juru selamat setiap hari sudah kita dengarkan. Tapi saya mau kita dengar pada bagian yang keempat. Pemberian terbaik dihargai pula dengan persembahan terbaik. Apa saudara? Pemberian terbaik dihargai juga dengan persembahan terbaik. Dalam Matius 2:11 kita baca di sana, katanya ada orang-orang Majus yang terkenal yang datang dari jauh di sekitar Teluk Persia, negara Iran sekarang. Mereka berjalan dari tempat yang jauh. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Bahkan sampai di Yerusalem, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan Bapak Ibu, mereka datang dari tempat yang jauh hanya mau menyembah Yesus. Kita ini gereja ada di samping rumah kita, tapi kita malas datang menyembah. Alkitab ada di samping kita, tapi kita saat malas membaca, merenungkan, dan menyembah Tuhan. Ini orang Majus dari tempat yang jauh, melewati padang gurun, melewati ancaman-ancaman dari para perompak, tapi mereka tetap datang hanya untuk menyembah Yesus. Karena mereka tahu, mereka orang-orang pintar yang bisa membaca rasi bintang. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam. Dan mereka tuh suka membaca kitab-kitab dari seluruh agama kuno yang ada pada saat itu. Dan mereka baca, mereka tertarik ya di dalam bilangan, dan di dalam kitab Yeremia ada Yeskiel. Mereka lihat di sana, kitab bilangan mengatakan, mereka baca bahwa nanti akan datang satu raja yang baru ditandai bintang yang beda, bintang berekor. Dan ketika mereka baca, mereka bintang itu muncul di tanah timur, di Yerusalem. Maka mereka cari ke sana, dan mereka tahu itu orang penting yang lahir. Maka mereka datang untuk menyembah dia. Mereka datang membawa persembahan mereka, emas, kemenyaan, dan mur. Emas melambangkan Yesus Raja, mur melambangkan Yesus adalah imam, dan kemenyaan Yesus adalah imam, dan mur adalah Yesus adalah nabi. Amin. Ini tiga jabatan yang Yesus pegang. Mereka datang menyembah Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ini masih ada hadiah ya Pak ya? Tadi masih ada hadiah panitia. Nah, saya mau tes dulu. Ini yang tidak pernah saudara dengarkan di ajaran sekolah minggu, atau mungkin khotbah juga belum ada. Saya mau tantang ya. Yang jawabannya benar langsung angkat tangan ya. Oke, masih ada hadiah Bapak ya? Oke, nanti kalau Bapak Ibu tidak bisa menjawab, saya yang bisa menjawab, maka saya borong semua hadiahnya ya. Sekarang saya tanya, ada berapa bentuk persembahan orang Majus? Ayo. 3 ya? 3 semua ya? Yakin 3?
Yakin? Coba pikir lagi, coba. 3 apa 2? Ingat pertanyaan saya. Berapa bentuk persembahan orang Majus? 3 apa 2? Yang 3 angkat tangan. Sebutkan yang 3. Emas, kemenyan, dan mur. Oke, turun tangan. Yang tidak angkat tangan 2 ya. 2. Berapa? Sebutkan berapa itu. Nah, saudara-saudara, mari kita baca baik-baik. Setelah saya selidiki ayat Alkitab ini, persembahan orang Majus itu 2 bentuk, Pak, bukan 3. Wah, ini pendeta sesat ini yang diundang ini. 2 bentuk, makanya membaca Alkitab harus teliti. Jangan hanya mendengar orang berkhotbah, jangan hanya mendengar sekolah minggu gurunya bicara, tapi kita juga harus pulang seperti Paulus. Setelah jemaat di Berea dengar khotbahnya, mereka pulang, mereka lihat lagi, cari lagi dan terdapat kebenaran baru. Itu jemaat yang dewasa. Jadi makanya jemaat, nanti saya akan ngomong nih, sampai kepada perpuluhan itu sekarang banyak umat Tuhan yang tidak mau kasih perpuluhan karena sudah termakan dari YouTube. Saya harus jelaskan semua, tapi saya jelaskan dulu di sini. 2 macam persembahan, 2 bentuk persembahan orang Majus. Yang pertama, bentuk yang pertama itu penyembahan. Yang kedua baru materi. Ya, mereka tidak pernah berikan materi sebelum penyembahan. Coba baca baik-baik. Maka masuklah, Pak, masuklah. Baca dengan suara keras. Tadi saya dengar saudara baca suara ini seperti 10 orang saja. Ya. Pada pengkhotbah ini sudah dari Kupang datang naik pesawat goyang sampai darah Yesus di atas pesawat sampai itu. Masih semangat ini. 2, 3 kencang. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Lebih kencang lagi. Lalu sujud menyembah. Lebih kencang lagi. Sujud menyembah. Titik ya. Ini titik ya. Titik ya. Artinya berhenti di situ dulu, renungkan itu ya. Titik. Sujud menyembah dia. Kemudian mereka pun membuka tempat harta benda. Jadi pertama itu persembahan paling utama di Tuhan itu bukan materi, tapi hubungan dengan Tuhan harus dibangun terlebih dahulu. Amin. Penyembahan, praise and worship kita dengan Tuhan. Percayalah, orang yang tidak punya kehidupan praise and worship dengan Tuhan, orang paling kikir di dalam gereja. Orang tidak akan tergerak mempersembahkan harta mereka buat Tuhan dengan ikhlas tanpa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini Alkitab atur sudah indah. Maka untuk apa Bapak Ibu memberikan korban persembahan banyak-banyak tapi dengan tidak ikhlas sambil mengomel? Karena Bapak Ibu tidak punya hubungan pribadi yang bagus dengan Tuhan. Jadi penyembahan yang pertama, bangun relasi dulu dengan Tuhan, maka Anda akan memberi dengan sukacita. Itu maksudnya. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Saya kupas lebih dalam pada bagian terakhir. Kita lompat pada bagian terakhir. Apa persembahan terbaik saudara dan saya? Apa persembahan terbaik saudara dan saya? Maka dari penyampaian firman ada 3 kesimpulan persembahan terbaik ya untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Yang pertama, penyembahan. Yang kedua, persembahan diri. Roma pasal 12 ayat 1-2. Dan yang ketiga, baru persembahan harta. Selama Bapak Ibu tidak menyembah Tuhan dan tidak menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka persembahan itu jijik bagi Tuhan. Ingat, saya kalau pengkhotbah ke sini cari uang, saya nggak khotbah begini, saudara. Saya datang ke TKD untuk cari uang, saya nggak bakal khotbah nyakitin hati saudara. Tapi saya datang bukan cari uang. Amin. Bapak Ibu nggak kasih tidak apa-apa. Kalau kasih justru lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi mari penyembahan paling pertama pribadi dengan Tuhan. Mazmur berkata, Tuhan 7 kali sehari aku berseru kepadamu. Kita Tuhan 7 hari sekali baru aku datang padamu kalau moodku lagi baik. Makanya gereja Kemahiran tidak bisa berkembang karena pertama hubungan dengan Tuhan tidak baik-baik. Baik pendetanya, baik gembalanya, baik ketua sinodenya, baik ketua wilayahnya, baik ketua daerahnya, baik siapapun dia, selagi hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka kepemimpinannya akan kering dan akan berpengaruh sampai kepada sudut-sudut gereja dimanapun. Dan gereja akan merasa kering dan hampa. Saudara, saya ditawarkan untuk keluar dari gereja Kemahiran dengan 2 miliar. Pak mau keluar dari Kemahiran, kami bayar 2 miliar, fasilitasi kamu, kita bikin sinode baru.
Saya berkata, apapun terjadi, Kemah Injil harga mati. Saya sedang menulis sebuah buku, Bapak Ibu doakan. Kemah Injil harga mati. 5 alasan mengapa saya ada di Kemah Injil. Pertama, alasan pertama, kenapa saya di Kemah Injil? Karena menurut Alkitab, sebelum dunia dijadikan, aku telah dipilih Tuhan ada di sini. Kedua, nenek moyangku yang membawa Kemah Injil ke Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, aku dilahirkan dari rahim orang Kemah Injil. Yang keempat, doktrin Kemah Injil netral. Silakan saudara cari. Doktrin Kemah Injil netral. Yesus juru selamat, Yesus pengurus, Yesus tabib, Yesus raja yang akan datang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Semua sinode manapun mengakui doktrin ini, kecuali setan yang tidak mengakuinya. Maka saya berkata, doktrin Kemah Injil netral. Dan yang kelima, yang membuat saya bertahan di Kemah Injil adalah apa? Yang bikin saya bertahan di Kemah Injil, karena Kemah Injil tidak pernah bermasalah dengan saya. Ingat, Kemah Injil tidak pernah bermasalah dengan saya. Yang bermasalah dengan saya orang-orang yang tidak beres yang ada di dalam Kemah Injil. Dan saya tetap berkata, Kemah Injil harga mati. Dan Bapak Sekum berkata, Segar tulis, saya akan minta ketua umum dan saya untuk berikan kata sapaan di dalam buku itu. Karena kesibukan masih lambat penulisannya. Tapi garis-garis besar dari 5 itu sudah selesai saya buat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau penyembahan kita tidak kuat, kita akan gampang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita akan gampang terbawa arus dunia, konsep dunia, ideologi dunia, cara berpikir, doktrin dunia yang kelihatan rohani, kan membawa Anda dan saya jauh dari jalur berkat Tuhan. Maka pribadi-pribadi harus bangun tengah malam bangun dan berdoa, baca Alkitab. Saya berkata, karena saya melakukannya. Saya tidak pernah bermimpi akan keliling Indonesia. Tidak pernah sedikit pun saya berpikir. Karena saya merasa saya orangnya rendah diri orangnya. Saya orang yang sangat pesimis. Saya orang yang tidak percaya diri. Masa mungkin? Mungkin saya tidak mungkin. Tapi saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan ubah. Kalau kembang di ladang dikasih keindahan, bahkan bunga bakung itu tidak, pakaiannya Salomo tidak seindah bunga bakung. Kalau demikian, kalau Tuhan bisa mendandan saya dan membawa sejauh ini, karena apa? Praise and worship saya dengan Tuhan. Saya bangun tiap hari di atas mobil, di atas motor, saya menyembah Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, saya mengagungkan Dia. Dan saudara tahu hari Minggu, hari apa ya yang sampai saya berlutut di sini? Tanggal 25 pagi. Saya berkhotbah dalam penyembahan, saudara. Saya merasakan seperti api dari surga membakar, menyala di dalam gereja ini. Saya tidak tahan dengan nyala api itu. Saya sampai jatuh berlutut. Dan selama saya melayani hampir 30 tahun, baru ada 2 gereja saya berani berlutut di depan. Gereja pertama di NTT, gereja kedua di TKB di tempat ini. Saya pernah khotbah di gereja yang mewah, pernah, tapi tidak sedahsyat itu. Karena pengaruh roh saya bukan karena sound system. Pengaruh roh saya bukan karena pernak-pernik dalam ruangan. Pengaruh roh saya karena hubungan kita dengan Tuhan beres. Amin. Kalau Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan beres, musik tidak berpengaruh. Ornamen-ornamen tidak berpengaruh. Bentuk dan model kursi tidak berpengaruh. Hatimu yang paling terpengaruh. Kau tidak akan bisa tahan dan berkata, Tuhan, saya sudah nggak tahan dengan hadiratmu. Kerjakanlah apa yang mau kerjakan. Maka orang Majus datang. Mereka dari sana datang. Mereka tidak berkata, di mana Raja Yahudi yang baru lahir itu? Kami mau kasih persembahan. Nggak ada kata. Kami mau datang menyembah Dia. Karena orang Majus, mereka tahu siapa yang mau kamu sembah. Ketika mereka sujud menyembah, mereka mengakui kedaulatan Kristus. Ketika mereka sujud menyembah, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi orang yang sujud menyembah, dia mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dan juga orang yang sujud menyembah, dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang mengatur hidupku. Mulai tahun 2026, Engkaulah yang mengatur hidupku. Engkau yang mengatur langkahku. Engkau yang mengatur rumah tanggaku. Engkau yang mengatur nikahku. Engkau yang mengatur bisnisku. Engkau yang mengatur pelayananku. Semua hal yang atur. Itulah orang yang punya hati praise and worship dengan Tuhan. Setelah dia menyembah Tuhan, dia menyerahkan hidupnya. Maka dalam Roma pasal 12, boleh? Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sejati. Itulah ibadatmu yang sejati.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, persembahan diri ini sangat penting demi kemurahan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kalau mau datang ke gereja, persiapkan diri dari rumah, memang berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya ke sana, saya betul-betul menyembah Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya ketika firman disampaikan. Maka kita menghargai Tuhan ketika Tuhan bicara. Amin. Saya harap Bapak Ibu yang ketika saya sedang khotbah main handphone, saya harap itu Alkitab yang saudara buka. Ya, saudara jangan balas chat-chat pada waktu saya khotbah. Saudara percaya atau tidak? Pada saya khotbah KKR, saya bicara demikian. Tiba-tiba saudara tidak ada hujan, tidak ada angin. Saudara silakan percaya atau tidak? Saya berkata, saudara yang saya khotbah, Anda chat-chat, HP akan disambar petir. Tiba-tiba petir sambar di jam 6 sore. Tapi di sini tidak boleh ya? Tidak, saudara. Saya hanya bilang saja. Karena Amsal 13 ayat 13 berkata, orang yang menganggap remeh firman akan menanggung akibat. Jadi ketika saya sedang berkhotbah, saudara chat-chat dan kekasihmu, yang gimana? Udah belum nih, panjang kali khotbah pendetanya. Maka kau menganggap remeh Tuhan, kau akan tanggung akibatnya. Masa depanmu akan pincang, seluruh yang kau rancang akan hancur. Karena tanpa firman, kau tidak akan bisa berbuat apa. Ingat sekali lagi, Markus Mawkari kesini bukan cari uang. Ingat, saya kalau cari uang, saya memang lagi bangun gereja. Saya butuh uang bangun gereja. Saya butuh uang beli mobil. Tapi saya kesini bukan karena itu. Maka saya tidak pernah berkhotbah menjaga perasaan saudara. Maafkan saya, tapi Tuhan dimuliakan. Amin. Lebih baik Bapak Ibu tersakiti dengan khotbah ini. Setelah pulang berubah. Semua jemaat Tuhan, saya ingin dengar dan kesaksian dari penggembala nanti, bahwa setiap jam 5 pagi seluruh kepala keluarga sedang berdoa dan suara yang dikeluarkan. Saya rindu di semua 800 orang ini di rumah masing-masing. Setiap jam 4 pagi ada berdoa, menyanyi dan berdoa. Itu yang kita rindukan. Saudara, akan datang masa di mana Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa lagi duduk untuk mendengar firman. Akan ada kesesakan yang besar. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Semua harta kita tidak akan ada gunanya. Maka Amos 8 ayat 11 berkata, akan datang kelaparan besar menimpa dunia. Bukan lapar dari makan minum jasmani, tapi lapar daripada kesempatan mendengar firman. Karena itu saudara, ada ajaran sesat yang keluar yang mengatakan bahwa pengangkatan sudah terjadi, penginjilan sudah terjadi. Itu pengajaran sesat. Penginjilan masih berjalan. Pengkhotbah masih mengabarkan Injil. Dan dia berkata, dia adalah hamba Tuhan yang mendapat wahyu daripada Tuhan. Lalu saya bertanya, kenapa Anda sendiri tidak diangkat? Hati-hati jemaat Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah itu persembahkan harta kita. Amin. Persembahkan harta kita. Sekarang kita orang Kemah Injil, itu dari sejak Kemah Injil berdiri sampai hari ini, itu perpuluhan tetap ada. Bahkan ada hulu hasil. Ya, di NTT itu setiap bulan Maret itu ada ibadah hulu hasil. Mempersembahkan hasil pertama dari hasil tanam ladang kita. Lalu ada persepuluhan. Lalu mulai saudara-saudara, karena muncul para YouTuber dengan penjelasan-penjelasan bikin bingung jemaat. Bahkan di Kupang saja, BPJ saja tidak kasih perpuluhan karena sudah terpengaruh dengan YouTuber itu. Saudara, di dalam hukum Yahudi itu ada 3 hukum utama. Yang pertama adalah hukum sipil. Hukum sipil itu hukum yang mengatur cara berpakaian, cara bersosialisasi. Jadi hukum sipil mereka itu pakai baju tidak boleh dua warna. Bahkan yang lebih hebat lagi, Ulangan 22 ayat 5. Jangan seorang laki-laki mengenakan pakaian perempuan, dan jangan seorang perempuan mengenakan pakaian laki-laki. Nah, kalau kita tarik lurus-lurus, yang pakai celana panjang jeans nona-nona, itu salah itu. Kalau kita tarik lurusnya, kenapa hukum itu dikeluarkan? Itu membedakan antara orang Israel dan orang dunia. Karena orang Israel bangsa pilihan Allah. Ya sekarang kan ada laki-laki pakai pakaian perempuan tuh, pakai lipstik, duduk di ganggang, sandar tembung, hai abang, gitu ya. Ya pernah kan? Ya kan? Apa sih? Abang, aku mau sama abang. Udah banyak bencong-bencong ya, sudah dalam gereja tidak ada ya. Kalau dalam gereja ada yang kita panggil, di kemana deh? Mau ke sana, bahaya itu saudara. Itu butuh pelepasan saudara-saudara ya. Jadi Tuhan mau tertib dan disiplin, hukum sipil. Tanam benih saya tidak boleh dua bentuk benih. Lalu hukum seremonial. Mau ibadah wudhu dulu. Mau makan cuci tangan dulu, kita kan tidak.
Karena sudah saking makan buah durian lupa cuci tangan, main hajar saja. Tapi puji Tuhan tidak sakit perut. Coba kalau hukum seremonial berlaku, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Pokoknya hukum seremonialnya terlalu ketat sekali. Lalu yang ketiga, hukum moral. Ya. Hukum moral mengatakan, ya, jangan lihat istri orang dan mengingininya. Itu? Jangan apa lagi? Mencuri. Jangan membunuh. Membunuh bukan harus pakai pedang, tapi kata-kata itu bisa membunuh. Saya pernah bilang kan, suka nona kulit putih, apa dia bilang? Pergi mandi baru kemarin. Itu kan kata-kata yang membunuh saya. Lebih kau ambil pedang, kau gorok sekali leherku, supaya aku tidak menatap mukamu lah. Daripada kata-katamu yang terus terngiang dari hari ke hari sepanjang sejarah hidupku di peradaban ini. Nah, hukum moral dipertahankan, saudara. Jadi saudara berkata, Yesus datang. Apa? Dia meniadakan atau menggenapi? Yesus datang meniadakan hukum Taurat atau menggenapi? Menggenapi atau meniadakan? Dia berkata, aku datang menggenapkan seluruh hukum karena kita tidak sanggup melakukannya. Pertanyaannya, hukum yang mana? Jadi hukum yang berkaitan dengan sistem korban persembahan. Contoh, barang siapa berdosa pada zaman dulu harus bawa kambing jantan, harus bawa domba. Apakah sekarang masih menggunakan domba untuk membasuh dosa? Tidak perlu. Yesus sudah menggenapi. Lalu apakah dengan demikian serta-merta perpuluhan juga langsung hilang? Jadi ada yang kesana di YouTube, yang satu yang anti perpuluhan, dia katakan, sekarang saya sudah cek ke Yahudi, ternyata ada rabi Yahudi yang mengatakan bahwa perpuluhan sudah tidak lagi di Israel. Tapi postingan berikut lagi, ada satu lagi wawancara dengan rabi Yahudi, bahwa perpuluhan masih ada sampai hari ini. Jadi mana yang benar? Yang benar Alkitab. Dan perpuluhan kan tadi dipaksakan. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dikembalikan berapa persen, Bapak Ibu? Berapa persen? 10%. Lalu para YouTuber berkata, karena Yesus sudah menebus kita, maka bukan 10%, 100%. Saya tantang saudara, berani tidak saudara? Sawit 15 ton, setelah Bapak Ibu jual, Bapak jual, berani tidak 100% biaya serahkan ke gereja? Berani? Yang bilang 100%, berani? Tuhan kan cuma minta 10%. Itu milik Tuhan yang kita pulangkan. Dan itu Kemenjil lakukan sampai sekarang. Maka ada orang-orang Kemenjil yang berkata, sudah tidak berlaku. Saya bilang, kau keluar dari Kemenjil, kau pindah gereja kemana jalan. Karena setiap orang pribadi, ini berdasarkan pengalaman pribadi, setiap orang setia memberi perpuluhan saudara, wow, Tuhan berkati luar biasa. Dan Tuhan bikin perbedaan. Ya mungkin ada yang bertentangan dengan saya, tapi itu yang saya praktekkan di gereja. Saya ajar rumah Tuhan, tetap kasih perpuluhan. Tuhan hanya minta 10%. Jadi kalau dapat 100.000, kasih berapa? 10.000. Dan saya tegaskan, kami pendeta-pendeta bicara perpuluhan bukan karena kekurangan uang. Dengar baik-baik. Saya 30 tahun melayani tidak hidup dari perpuluhan, Bapak Ibu. Saya bukan jemaat tidak hidup dari perpuluhan. Saya hidup dari berkat Tuhan yang datang kepada saya sendiri. Jadi saya bicara perpuluhan untuk mendorong jemaat sebagai bukti ketaatan mereka kepada Tuhan. Karena memang ada orang mau diberkati tapi tidak mau taat. Sekali lagi, ada orang yang mau diberkati Tuhan, tapi tidak mau taat sama Tuhan. Ada begitu? Di sini ada? Duduk di leret berapa? Kursinya. Bentuk ketaatan. Yang kedua, kalau saudara kita tidak mengembalikan milik Tuhan, kita pencuri. Hanya 10% loh. Ada seorang karyawan yang lagi susah datang kepada seorang pendeta. Dia berdoa, Bapak, doakan saya, Bapak Gembala, supaya saya diberkati Tuhan. Diberkati pertama dia kasih perpuluhan 100.000. Bulan kedua meningkat dia kasih 250.000. Bulan ketiga 1 juta. Dia rasa berat sekali ke perpuluhan 1 juta. Dan akhirnya dia tidak lagi kasih perpuluhan. Satu saat pendeta panggil, sini kamu nak. Bapak perhatikan kamu waktu dalam keadaan susah rajin loh ngasih perpuluhan. Tapi setelah diberkati Tuhan kok kamu malas kasih perpuluhan. Apa jawabnya? Pak, makin susah. Aku bingung, Pak.
Semakin berkatku besar, aku dapat 1 miliar, harus kumasukkan 100 juta, Pak. Berat rasanya, Bapak. Oke, pendeta bilang begini, oke, kita berdoa ya. Pendeta berdoa, Tuhan, ketika dia susah, dia gampang kasih perpuluhan. Waktu dia sukses, dia sulit kasih perpuluhan. Kembalikan hidupnya normal seperti semula, supaya dia gampang kasih perpuluhan. Dan dia berkata, tidak Pak Pendeta, saya akan kasih perpuluhan. Dia kasih. Jujur, di sini siapa yang tidak pernah kasih perpuluhan? Ada? Ada? Nanti mulai hitung minggu depan perpuluhan sulancar. Saudara yang kekasih, ini berkatakan untuk Bapak Ibu. Makanya para YouTuber mereka berkata, itu pendeta ngomong perpuluhan kali lagi miskin. Saya tantang itu yang dari mana tuh? Kau hanya lihat segelintir orang. Kamu tidak tahu, kami pendeta tidak pernah hidup dari perpuluhan. Kami mengarahkan umat, tapi kami tidak memaksa umat. Silakan. Kalau Anda cinta Tuhan dan Anda diberkati Tuhan, silakan. Kalau tidak, tidak masalah. Itu urusanmu. Kami tidak akan umumkan di depan mimbar. Pendeta Markus dan keluarga sudah 3 bulan tidak kasih perpuluhan, maka disiplin 3 bulan. Tidak ada itu. Atau pernah begitu? Ada? Tidak kan? Dalam tanda tertib memang ada itu, harus ditegur itu. Tapi ngapain kita paksa orang ngasih Tuhan kalau dia terpaksa? Buat apa? Jadi BPJ mulai hari ini kita bertobat semua. Amin. Bilang sama saya, mulai hari ini semua yang BPJ saja, jemaat nggak usah BPJ. Kadang-kadang jemaat rajin, BPJ nggak rajin. BPJ 1, 2, 3 mulai hari ini saya berjanji bersama pengkhotbah saya, kami mulai kasih perpuluhan. Tuhan catat itu, saudara. Berarti mulai bulan depan peningkatan perpuluhan. Untuk apa? Untuk pengembangan pelayanan ini. Dan bukan gembala yang pegang perpuluhan, ada bendahara khusus yang menangani perpuluhan. Amin. Jadi beda dengan zaman pertama kali Kemah Injil berdiri, itu semua diarahkan gembala yang pegang. Ya, karena belum ada yang paham pegang bendahara. Tapi setelah kita kembali pada firman Tuhan, bawalah perpuluhan ke perbendaharaan itu, berarti ada bendahara khusus yang mengatur. Amin. Jadi siap ya jemaat, siap ya bersama BPJ, mulai bulan depan perpuluhan dikasih masuk. Amin. Yang setuju tepuk tangan. Yang tidak setuju jangan tepuk tangan. Dan saya berdoa Tuhan akan bikin perbedaan. Orang yang ngasih kembali punya Tuhan dan yang tidak kasih kembali, Tuhan akan bikin perbedaan. Saya bukan mengancam, tapi Alkitab berkata, ujilah Allah. Sejak kapan Tuhan suruh uji dia? Alkitab berkata, jangan kamu menguji Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi di Maleakhi 3:10 Tuhan berkata, ujilah aku. Tuhan membuka diri untuk ditantang. Mau tantang Tuhan? Mau? Kembalikan miliknya. Dan kalau sudah kembalikan perpuluhan, jangan tanya-tanya lagi. Saudara pernah kredit uang di bank? Pernah? Setelah kredit, tiap bulan dipulangin kan? 3 bulan kemudian saudara kontrol, kemana uang-uang yang dikembalikan? Mana uang itu? Nah, ini uang milik bank, tapi kan aku yang balikin. Langsung mereka telepon rumah sakit dan bawa Anda ke rumah sakit semua. Jadi, yang punya kaisar berikanlah kepada kaisar. Yang punya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Apa Tuhan punya? Hidup kita. Maka saya bilang, hidup kita kalau sudah diserahkan dalam tangan Tuhan, sebenarnya perpuluhan ini tidak perlu dibahas lagi. Yang bahas-bahas perpuluhan itu anak-anak kecil, orang yang belum dewasa. Orang yang sudah dewasa, mereka sudah mengerti. Inikah pemberian terbaik kita kepada Tuhan? Kita tidak punya emas, kemenyan, dan mur. Tapi kita punya hidup ini. Dan seberapa harta benda yang Tuhan percayakan, kita sisihkan perpuluhan. Setelah perpuluhan diambil, baru 90% saudara persembahkan, itu disebut persembahan khusus untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaannya. Kita nyanyi refnya saja. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Buat pencerahan firman pada siang hari kita bersyukur. Tolong supaya kita bisa melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kebesaran Tuhan terberkati. Haleluya.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, bersama hidupku, ku sembah. Bapa di surga, kita berkata kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia sebagai pemberian terbaik dari Allah Bapa untuk keselamatan kami umat manusia. Bapa, firman yang hamba sampaikan mungkin menusuk hati jemaat yang mendengar, betul yang mendengar, tetapi itu untuk kebaikan kami semua. Kami kembalikan kepada dasar-dasar Alkitab yang benar, jangan dianut oleh gereja Kemah Injil Indonesia. Kami mau umat Tuhan TKB adalah umat Tuhan yang dewasa, cinta Tuhan, cinta gereja, cinta pelayanan, dan rela mengorbankan diri mereka untuk Tuhan, mengorbankan harta mereka untuk pekerjaan Tuhan, dan juga persembahan perpuluhan mereka kembalikan buat Tuhan, supaya kami tidak dianggap mencuri barang milik Tuhan. Bapa di surga, kuduskan firman-Mu dalam hati kami semua, dan hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan jemaat TKB yang mendengar ini, mulai minggu depan, mulai bulan depan, mereka sudah mempraktikkan firman. Terima kasih Tuhan buat perbedaan antara yang melakukan firman dan yang tidak melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan diberkati dengan firman Tuhan. Baik, saya ambil waktu sejenak seperti yang beliau katakan bahwa ketika beliau diundang, ketika beliau hadir di satu tempat menyampaikan firman Tuhan sebagai pembicara, motivasi beliau tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, tetapi ingin dengan tulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya